Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sambil mimin makan nih ya guys. Yuk. Bab 2437 Lelucon. Jangan lupa, kekuatan pengambilan keputusan dalam operasi ini ada di tangan Master Lembahli. Kamu tidak bisa mencoba menggunakan ini untuk melumpuhkan kami dan menjebak kami ke dalam jebakan. Dan yang lainnya merasa agak kedinginan. Saya pikir mereka ingin mendapatkan kepercayaan Li Fugui. Sekarang mereka telah memilih untuk mengkhianati pavilion penekan iblis. Saya pikir dengan melakukan ini, saya bisa bersatu dengan kelompok Li Fugui. Tidak ingin memikirkannya sekarang, Kui Piao dan yang lainnya masih meragukannya. Tepat saat mereka berempat kecewa, Li Fugui berdiri. Dengan senyuman tipis di wajahnya, dia menoleh ke arah Kui Piao dan berkata, "Saudara Kui Piao, jangan khawatir, kali ini kamu benar-benar salah menyalahkan tetua pembunuh iblis dan pelindung langit dan bumi. Tidak pernah memilih untuk menyerah. Ketika saya datang dengan penuh ketulusan. Sekarang mereka meminta kita pergi ke Gunung Iblis hanya untuk mempercepat penangkapan kita di puncak penakluk iblis." Kui Piao tidak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Saudaraku, hati orang-orang terpisah satu sama lain." Dia baru saja selesai berbicara. Pelindung bumi berdiri, dengan wajah gelap, dan berkata dengan keras kepada Kui Piao, "Master Sekte Kui Piao, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Apakah kamu tidak mempercayai kami sampai sekarang?" "Benar, kesetiaan Guru Lembahli tidaklah cukup. Saya akan menggali hati saya sekarang dan membiarkan Anda melihat apakah saya tulus atau palsu." Li Fugui buru-buru melangkah maju untuk bertindak sebagai pembawa damai. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak harus seperti ini. Karena kita bisa berkumpul. Mereka semua adalah saudaraku, Li Fugui. Jangan biarkan perbedaan apapun muncul karena hal-hal kecil ini." Mengatakan itu, Li Fugui mengganti topik pembicaraan dan memberitahu semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Ada dua alasan utama mengapa saya memilih untuk pergi ke puncak Fumo besok. Pertama, saya ingin memberi Fumo Yuanzong waktu untuk mempersiapkan pertempuran. Lagi pula, kita datang ke pavilion Fumo kali ini dan tidak pernah menggunakan pedang atau tembakan. Jika kita menghancurkan puncak Mofu seperti ini, pasti akan membuat reputasi pavilion Fumo di dunia seni bela diri kuno anjlok. Kita bisa memberi Fumo Yuanzong cukup waktu untuk merespons. Saya pikir pada saat itu, pasti akan ada pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Dengan cara ini, bahkan jika Fumo Yuanzong dibunuh oleh saya karena dia bukan lawan saya, Fumo Pavilion akan menjadi yang terbaik, reputasinya bisa lebih baik. Kedua, seperti yang saya katakan sebelumnya, semua ini berjalan sangat lancar. Hanya dalam satu hari, kami menaklukkan 3 puncak pavilion di Menfu. Jika kami tidak tenang, kami akan bergerak maju dengan gegabah. Tidak masalah jika semuanya berjalan baik. Saya hanya khawatir jika ada bahaya, itu akan lebih berharga daripada keuntungannya." Kata Li Fugui, itu bisa didengar oleh pelindung surgawi dan pelindung bumi. Orang di depannya ini, di mana dia berencana memberi Fumo Yuanzong waktu untuk bertarung. Mereka hanya ingin membunuh sebagian besar orang di pavilion penakluk iblis melalui pertempuran sengit ini. Kui Piao dan Master Xuan Ming juga memiliki ide ini. Keduanya saling memandang. Guru surgawi Xuan Ming menghirup udara dingin. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan suara rendah, "Adik, apakah kamu menunggu semua murid pavilion Fumo berkumpul di belakang puncak Mofu, dan kemudian melakukan pembunuhan besar?" Besaran, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, ayo kita bubar sekarang, mari kita istirahat sebentar di malam hari. Kita akan berangkat besok pagi." Setelah meninggalkan kata-kata ini,
Li Fugui berjalan ke satu sisi. Wajah Hua Duo memerah setelah melihat tatapan Li Fugui saat dia pergi. Jantung kecilnya langsung berdebar kencang, tunggu sampai semua orang bubar sepenuhnya. Hua Duo baru saja mendekati Li Fugui. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah, "Fugui, apakah kamu menyisihkan waktu khusus untuk menemaniku di malam hari?" Li Fugui berkata tanpa daya, "Apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana aku bisa berjanji padamu di siang hari, tidak tiba-tiba membawa seseorang ke sini? Bukankah mungkin kita berdua berakhir sekarang?" Hua Duo menatap Li Fugui dengan tajam. Jiao berkata dengan marah, "Hah, kurang dari 1 jam telah berlalu. Bisakah kamu mengakhirinya?" Li Fugui berdiri dan berjalan menuju hutan lebat di dekatnya. Dia tersenyum pada Hua Duo dan berkata, "Kamu harus mengikuti dengan cermat." Hua Duo tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Dia mengikuti di belakang Li Fugui. Keduanya segera mencapai kedalaman hutan lebat. Li Fugui melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia hendak memeluk Hua Duo terlebih dahulu. Tetapi Hua Duo dengan gelisah mengulurkan tangan kepada Li Fugui. "Fugui, bagaimana kalau kita mencari tempat lagi?" Li Fugui tampak malu dan berkata dengan meringis, "Mencari tempat, di mana lagi kita bisa mencari sekarang?" Hua Duo berbisik, "Misalnya, gua atau semacamnya. Kamu tidak tahu, kamu dan Sister Ming sama-sama terlihat di hutan hari ini." "HMPH, aku tidak ingin orang-orang melihat kita berdua siaran langsung bersama." Li Fugui tersipu. Kalau dipikir-pikir, ini sepertinya agak memalukan. "Oke, mari kita terus mencari. Mungkin hanya ada sedikit hal lain di pegunungan Fumo 500 mil, tapi ada banyak sekali gua." Tidak beberapa saat kemudian, keduanya sampai di pintu masuk sebuah gua. Li Fugui berhenti dan berteriak ke dalam gua. Setelah memastikan bahwa tidak ada makhluk seperti beruang buta di dalam, dia membawa Hua Duo dan segera masuk ke dalam gua. Adegan selanjutnya bisa dibayangkan, setelah beberapa awan dan hujan. Hua Duo meringkuk di pelukan Li Fugui dengan ekspresi puas di wajahnya. Jari-jarinya menggambar lingkaran kecil di dada kekar Li Fugui. Dengan senyum bahagia di wajahnya, dia teringat lelucon yang dia ceritakan pada Li Fugui di siang hari dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku, apakah lelucon yang aku ceritakan di siang hari itu benar-benar tidak benar? Lucu?" Li Fugui tersenyum. Dia tertawa dan berkata, "Lucu, tentu saja lucu." Hua Duo tidak bodoh. Dia tahu dari ekspresi wajah Li Fugui bahwa lelucon yang dia sampaikan sama sekali tidak lucu. Setelah menyadari hal ini, Hua Duo cemberut dan berkata, "Hah, kamu pembohong. Aku tahu lelucon yang kuceritakan itu tidak lucu. Baiklah, bisakah kamu menceritakan sebuah lelucon?" Kemudian dia bertanya kepada Hua Duo dengan senyuman buruk di wajahnya, "Apakah kamu benar-benar ingin mendengarnya?" Hua Duo berkata dengan penuh kepastian, "Tentu saja." Sudut mulut Li Fugui terangkat, dan dia mulai berbicara dengan serius. "Saya tidak akan izinkan saya menceritakan sebuah lelucon. Izinkan saya menceritakan sesuatu yang menarik yang terjadi pada saya. Anda telah tinggal di desa Xiaoxi untuk sementara waktu. Ada seorang lelaki tua di desa itu, sebelumnya dia sangat berani. Ketika dia berjalan ke sebuah pohon besar, dia kebetulan melihat sebuah lubang pohon di pohon besar itu. Keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berkata, 'Bagaimana menurutmu?' Menatap Li Fugui dengan penuh minat dan bertanya, 'Apa yang terjadi?' Bab 2438 belajar tentang dikhianati. Li Fugui berkata dengan wajah serius, "Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi kebetulan ada sarang lebah di lubang pohon ini.
Ratu lebah di dalam sedang mengadakan pertemuan untuk lebah. Dan tiba-tiba seekor lebah kecil terbang masuk untuk melaporkan, siapa itu? Seseorang mencemooh di pintu. Ketika Ratu Lebah mendengar apa yang dikatakan bawahannya, dia langsung menjadi marah dan memimpin bawahannya untuk bergegas keluar. Huaduo tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Li Fugui, dan berkata dengan mulut datar, "Sudah berakhir, kita berangkat, menderita." Li Fugui merentangkan tangannya, dia berkata tanpa basa-basi, "Bukan begitu." Ketika lelaki tua itu sadar, segerombolan lebah hinggap di atasnya. Setelah itu, lelaki tua itu memiliki bayangan psikologis di semua lubang. Huaduo mengangguk dan berkata kepada Li Fugui, "Saya dapat memahami bahwa dalam kasus ini, pasti akan ada bayangan psikologis." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Bukankah bukan?" Sejak saat itu, lelaki tua itu akan ketakutan setiap kali dia melihat lubang, dan dia akan selalu berteriak bahwa ada lebah di dalamnya. Pada titik ini, Li Fugui berhenti. Huaduo tampak sedikit bingung dan bertanya, "Apakah ini akhirnya?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Kamu bahkan tidak tersenyum. Bagaimana ini bisa berakhir?" Huaduo bertanya dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu, katakan padaku secepatnya, apa yang terjadi selanjutnya?" Li Fugui berkata dengan serius. Kemudian, lelaki tua itu tumbuh dewasa. Di usia menikah, di hari pernikahannya, beberapa teman di sekitarnya menyuruh lelaki tua itu untuk berhati-hati di malam hari. Wanita juga punya lubang. Wajah Huaduo memerah dan dia mengutuk, tidak tahu malu. Li Fugui juga mengangguk, setuju, berkata, "Benarkah, saya juga berpikir orang-orang ini tidak tahu malu." Tetapi orang tua itu percaya pada perkataan temannya. Setelah dengan hati-hati menanyakan lokasi lubang itu, lelaki tua itu mengingatnya. Huaduo benar-benar tertarik dengan cerita yang diceritakan Li Fugui. Dia perlahan mendekat, bersandar di dada Li Fugui, dan bertanya, "Fugui, kalau begitu ceritakan padaku secepatnya, apa lagi yang terjadi selanjutnya?" Li Fugui berkata terus terang, orang tua dan istrinya dikirim ke kamar pengantin pada malam hari. Sang istri melihat bahwa lelaki tua itu selalu terlihat ketakutan dan gelisah ketika melihatnya, jadi dia bertanya pada orang tua itu alasannya. Orang tua itu memberitahu istrinya bahwa dia takut lebah di tubuhnya akan terbang keluar. Menantu perempuan itu sama sekali tidak mengerti apa maksud lelaki tua itu. Setelah bertanya dengan hati-hati, dia mengetahuinya lelaki tua itu takut kalau dia menyembunyikan lebah di suatu tempat. Menantu perempuan itu juga malu untuk bangun dari tempat tidur. Dia keluar dan membiarkan lelaki tua itu melihatnya. Jadi dia membiarkan lelaki tua itu menyentuhnya dengan miliknya tangan. Orang tua itu sangat khawatir, tapi dia akhirnya memberanikan diri untuk menyentuhnya. Akibatnya, lelaki tua itu melompat dari kang seperti kencing. Mata Huaduo membelalak, tampaknya tidak dapat dimengerti. Dia bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, apakah menurutmu istrinya benar-benar memiliki lebah di tubuhnya?" Li Fugui berkata dengan tatapan serius. "Apa?" Saat dia mengatakan itu, Li Fugui menyentuh Huaduo. Wajah Huaduo menjadi lebih merah, dan dia berkata dengan marah, "Aku benci, mengapa kamu menyentuhnya?" Li Fugui menggerakkan jarinya, lalu berkata kepada Huaduo, "Itulah alasannya." Orang tua itu mengangkat tangannya dan memberitahu istrinya bahwa dia menyentuh madu dan berbohong pada dirinya sendiri bahwa tidak ada lebah. Huaduo tertegun sejenak, hanya beberapa detik. Ketika dia sadar, dia tertawa, "Hahaha, Fugui, kamu baik atau buruk? Ini tidak mungkin, kamu akan, hahaha, jangan ceritakan lelucon di masa depan. Aku akan tertawa sampai mati darimu." "Gua,
tertawa di aula utama Demon Subduing Peak yang jaraknya puluhan mil. Terjadi keheningan. Saat ini, ketiga tetua, Fan Mo, Xiao Mei, dan Xiao Shi, menatap tuan mereka yang terus berkeliaran di depan mereka. Setelah sekian lama, Fumo Yuanzong akhirnya berbicara dan berkata dengan wajah gelap, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa pelindung surgawi belum membawa siapapun ke sini? Apakah mata-mata yang dikirim sudah kembali?" tanyanya. Fan Mo dengan hati-hati mengambil langkah ke depan dan berkata dengan suara rendah, "Untuk kembali ke Yang Mulia, mata-mata yang dikirim belum kembali." Fumo Yuanzong mengepalkan tinjunya dan melangkah ke pintu, melihat keluar. Mata. Tidak ada yang keluar dari pintu. Dia berbalik dan berkata kepada Fan Mo, "Penatua Fan Mo, pergilah ke kaki gunung sekarang dan lihatlah, dan tanyakan pada pelindung surgawi untukku, apa yang ingin dia lakukan." Suara murid itu datang dari kejauhan, "Yang Mulia. Yang Mulia." Saya mendengar murid itu mengeluarkan raungan yang pecah. Dahi Fumo Yuanzong ditutupi dengan garis-garis hitam. Ketika muridnya bergegas mendekat dan berlutut di depannya, dia bertanya dengan suara dingin, "Apa yang terjadi?" Ada air mata di mata muridnya, penuh ketakutan dan kecemasan. Dengan terengah-engah, dia melaporkan kepada Fumo Yuanzong, "Yang Mulia, ini tidak baik. Sesuatu yang serius tidak berjalan dengan baik. Pelindung surgawi memimpin 3.000 muridnya ke Gunung Iblis yang terbakar." Tanah, udara di aula langsung membeku. Semua orang saling memandang. Terjadi keheningan sesaat. Fumo Yuanzong bahkan lebih marah lagi. Dia berbalik, melirik tahta pemimpin sekte, dan kemudian meraung, "Li Fugui, beranilah Li Fugui. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman saat ini." Dia membencinya. Tentu saja tidak semuanya membenci Li Fugui. Karena menurutnya, pada saat ini, dibandingkan dengan Li Fugui, yang lebih penuh kebencian tidak diragukan lagi adalah para bajingan di sektenya yang memilih berlindung di Li Fugui. Ambil napas dalam-dalam, Fumo Yuanzong berbalik dan melihat ketiga tetua Fan Mo, Xiao Mei dan Xiao Xiao. "Tiga tetua, dengarkan perintahnya. Kamu harus segera memimpin murid sekte saya yang tersisa dan mengatur formasi." Belum merespons, mari kita bahas apa yang terjadi. Dia membeku di tempatnya. Setelah sekian lama setelah Fumo Yuanzong selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah master sektenya lagi, dan dengan hati-hati bertanya, "Yang Mulia, ini apa yang terjadi? Mengapa pelindung surgawi memimpin 3.000 murid ke pembakaran Gunung Setan? Mungkinkah wali setempat, Samo dan yang lainnya berlindung di Li Fugui?" Ada butiran keringat di dahi Xie Mei. Kebencian adalah salah satu aspeknya. Terlebih lagi, itu adalah ketakutan. Tampaknya Li Fugui telah menjadi begitu kuat, sehingga Kui Piao dan Suan Ming Tianxi bersedia menjadi bawahannya. Sekarang, para penjaga dan tetua pavilion Fumo telah memilih untuk mengkhianati dan bergabung dengan Li Fugui. Bukankah ini hal yang lebih kuat bagi Li Fugui? Pikirkan ini. Tanpa menunggu Fumo Yuanzong menjawab pertanyaan Fan Mo, Jin Mei buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Yang Mulia, kita tidak boleh membentuk formasi untuk menghentikan Li Fugui sekarang." Fumo Yuanzong bertanya dengan dingin, "Mengapa? Ceritakan alasannya." Ji Mei berpikir lebih komprehensif. Dia menjawab, "Jika dua penjaga langit dan bumi tidak berlindung di Li Fugui, kita mungkin bisa membuat beberapa kemajuan jika kami menyiapkan formasi. Tetapi sekarang, dua penjaga langit dan bumi telah berlindung di Li Fugui." Bersambung.